Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'uluhu fid dar amin. Ad-dzikrul khamis wa syarhuhu. Dzikir yang kelima dan syarahnya, penjelasannya. Dzikir yang kelima dan penjelasannya, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sebanyak 3 kali. Ya. Fa'ammal ayat, adapun ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'amal ayat, adapun ayat-ayatnya di antaranya faqad qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi muftatah al-hakim, di pembukaan Al-Qur'an dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Thumma karraraha fi awwali kulli surah wa hiya 'ala al-asahil aqwal. Ayah min kulli surah illa taubah fa innaha lama ja'at fadhihah lil munafikin lam tathbut fi awwaliha. Dan kemudian selain itu di setiap surat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Sebab surat At-Taubah ini di awalnya menjelaskan tentang keburukan-keburukan sifat orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memulai surat tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di setiap surat-surat yang ada di Al-Qur'an semuanya Allah Subhanahu wa taala mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di awal pertama kali Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, kalimat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan begitu mulianya, begitu agungnya, begitu istimewanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai di setiap surat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajdam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia akan terputus keberkahannya. Jadi setiap perkara-perkara yang baik kalau kita ingin lakukan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim biar kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apapun, mau itu yang wajib, yang sunnah, ataupun perkara yang mubah. Perkara yang mubah itu yang kita lakukan nggak dapat pahala, kita tinggalkan nggak berdosa, boleh-boleh aja. Apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, itu usahakan kalau kita mau melakukan perkara-perkara yang baik, baik itu yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah, itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keberkahan. Ngapain aja ya, ngapain aja kalau kita mau melakukan perkara-perkara wajib atau sunnah ataupun perkara yang mubah, kita usahain kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ngapain aja kita mau ngelakuin perkara-perkara mubah, misalkan mau makan, mau minum, mau pakai baju ya, mau duduk, mau berdiri, mau tiduran, mau bangun, usahain Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segala perkara yang kita lakukan, kalau perkara itu baik, baik itu mubah, sunnah atau wajib, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala bakal berikan keberkahan dalam perkara tersebut ya. Tapi kalau kita mau melakukan perkara-perkara yang nggak baik, seperti perkara mubah, apalagi haram, jangan dimulai dengan bismillah, jangan. Ya, kita mau ngelakuin perkara makruh, misalkan kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu makruh ya.
Ada sebagian yang haram, ada sebagian yang makruh. Kita ambil bilang yang makruh dah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, biar ngerokoknya berkah, Bib. Berkah pala lo bau menyan. Hah. Ini kagak ngaji sih dia. Begitu hujan kagak ngaji sih ya. Coba pas hujan ngaji tahu hukumnya bagaimana. Dia ngerokok Bismillahirrahmanirrahim. Rokok Bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah, Bib. Biar rokoknya berkah. Justru kalau kita melakukan perkara makruh dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, perkara tersebut nggak dapat keberkahan. Malah hukum baca Bismillahnya hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Itu makruh. Ya, itu namanya makruh. Ditinggalkan dapat pahala, tapi dikerjakan nggak apa-apa. Makruh, kebalikan dari sunnah. Nah, kalau kita mau ngelakuin perkara-perkara makruh, jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Karena kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan suatu yang makruh, baca Bismillahnya aja hukumnya makruh. Begitu juga yang haram, apalagi yang haram. Mau ngelakuin yang haram, baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Mau nyolong Bismillahirrahmanirrahim. Wah, biar nyolongnya berkah, Bib. Biar nggak dosa. Justru baca Bismillahnya aja udah haram. Ya, mau nyolong misalkan. Biar makin berkah ini. Nyolongnya kotak amal lagi di masjid ya. Kotak amal kan duit masjid. Duit masjid berkah ya. Habis ngambil kotak amal ada sendal jalanan ya. Sendal ustadz lagi. Wah, ustadz nih sendalnya berkah ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Double dosanya. Bukan malah nambah pahala. Bukan. Nah, kalau mau ngelakuin perkara-perkara yang haram, jangan dimulai dengan Bismillah. Biar ngurangin dosanya. Dan justru malah nambah dosa. Apalagi kalau ngehinain. Niatnya menghinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ada orang mabok. Ngehina-hinain Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi mabok. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dia sengaja buat menghinakan Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Bisa jadi bukan cuma sekedar dosa, justru malah jadi murtad. Ta'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau kita merendahkan, meremehkan, ngeledek-ledek asma Allah atau asma anbiya atau asma malaikat, kita hina-hina, itu bisa menyebabkan bukan cuma sekedar dosa, malah na'udzubillah bisa menyebabkan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita kalau mau ngelakuin perkara-perkara apapun, baik itu yang wajib, sunnah, ataupun yang mubah, usahain Bismillah. Dikit-dikit Bismillah. 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 Mau ngapain aja, mau pakai baju, mau celana, mau pakai sepatu, mau pakai sandal, mau naik motor, naik mobil, masuk rumah, keluar rumah, ngapain aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar setiap gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di dalam rotib tercantum kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita baca setiap hari Ratibul Atos yang barusan kita baca, kita ladimin di rumah-rumah kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala bakal berikan keberkahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin.